warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang pernah saya katakan dalam 2 menit sebelumnya, saya datang kemari bukan sebagai dosen. Jadi kalau biasa yang berdiri di depan Anda adalah seorang dosen dengan kemampuan akademis yang luar biasa, tapi hari ini yang datang ke depan teman-teman adalah tukang. Ya. Tukang dalam tanda petik. Tukang itu dalam sejarah keacéhan itu sama ditentukan dengan insinyur, karena kalau dia cenderung ke arah teknis. Walaupun sekarang ada insinyur namanya sarjana itu, tapi dulu seorang tukang itu adalah insinyur. Dia diterpa dan ditempa oleh pengalaman, ditempa oleh keseriusan, ditempa oleh belajar yang terus-menerus tanpa sekolah formal. Contoh, tukang bangunan pertama jadi semen, adu semen, ya kan? Nah, berpeluh dengan matahari. Kalau hujan, jelas memang ada hujan. Tapi yang pasti tahun-tahun berikutnya hitungan waktu mereka akan jadi kepala tukang. Dan yang ini saya katakan, perjalanan teman-teman dan kita semua adalah proses. Siapa yang ingin jadi pengusaha ini? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan, saya bilang bukan suara. Tunjuk tangan yang ingin jadi pengusaha. Yang semangat. Tunjuk tangan. Pertanyaan kedua, siapa yang ingin jadi pegawai? Tunjuk tangan, jangan malu. Ada yang ingin menjadi pegawai? Serius, ini pertanyaan untuk menjadi tolak ukur bagi saya ke depan. Karena kalau teman-teman ingin jadi pegawai, sekarang saya keluar. Belum, dia akan keluar. Masuk. Kenapa saya harus keluar? Artinya tidak ada yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan. Karena kawan-kawan ini jadi pegawai. Dan saya bukan seorang pegawai yang harus mendidik dan memotivasi kawan-kawan untuk menjadi pegawai. Kalau ingin menjadi pegawai, silakan datang ke Pak Taufik Mahmud. Tolong Pak Deddy Iswanto dikeluarkan dari kelas karena beliau tidak mengajarkan kami dan mendidik kami untuk menjadi penerus pegawai negeri ini. Siap kawan menjadi pegawai atau jadi pengusaha? Sip. Nah, itu yang saya inginkan. Dengan nama Deddy Iswanto, bukan berarti seorang Jawa. Ya, keluarga saya terpengaruh dengan Pejalan mungkin tahun 1974 ketika saya lahir. Jadi ketika itu mungkin mereka berharap, oh ini nanti akan jadi apa? Akan jadi pegawai di Pejalan nanti dengan nama Jawa. Kenapa? Bombastis orang Jawa waktu itu luar biasa kan? Jadi orang Aceh itu berpengaruh. Ketika ekspansi orang Arab besar-besaran ke Aceh, orang Aceh berubah nama jadi orang Arab. Banyak orang Aceh sampai hari ini namanya adalah nama orang Arab. Jangan menutup mata dan telinga. Di antara teman-teman banyak nama orang Arab. Tapi ketika ekspansi Jawa, banyak juga nama Sarwoedi, Mulyaki. Kali ini tak siapa-siapa. Itu adalah sebuah keniscayaan. Itu sebuah keniscayaan, teman-teman. Jadi tidak bisa dimungkiri. Pengaruh lingkungan itu tetap ada. Ya. Jadi, saya ulang sekali lagi. Saya kemari bukan sebagai dosen, tapi sebagai tukang. Tukang untuk memotivasi kawan-kawan di sini. Itu sudah tidak tertimbul. Dan saya berangkat dari kegagalan. SD
saya itu SD plus. Saya tidak lulus di 6 tahun. Tapi dengan SD plus itu, hari ini insya Allah Allah mentakdirkan saya berdiri di depan kawan-kawan. Karena saya SD-nya 7 tahun. 7 tahun. Jadi terus teman-teman sore ini ilmu saya lebih banyak. Teman-teman 6 tahun di SD. Saya ini 7 tahun. Ya kan? SMP 4 tahun. Kok bisa? Bisa. Karena saya bukan orang pintar. Saya tidak dilahirkan oleh Allah sebagai orang pintar. Tapi saya dilahirkan oleh Allah dan kita semua adalah sebagai makhluk yang lemah. Siapa yang berani di antara kalian mengatakan sejak lahir kalian adalah kesalahan? Nah, yang betul bukan ya? Hah? So yang betul bukan orang belum begitu lahir, kalau punya ulang yang terkandung. Tidak ada. Semua butuh proses dari bayi hingga mati. Itu tujuan dari mati. Jadi itu intinya. Jadi hidup adalah proses dan kita harus tetap semangat pada jalur itu. Tidak ada yang langsung jadi seorang direktur. Tidak ada. Jadi seorang direktur itu harus jadi dari bawahan dulu. Pegawai biasa, staff, naik, baru dipercaya oleh pemilik perusahaan, bos, itu menjadi direktur. Tapi sekarang ini pertanyaan karena kita akan menjadi pengusaha. Jadilah direktur untuk perusahaan kita sendiri. Nah, betul kan? Enak gak sih jadi pengusaha? Yakin? Itu benar belum kita enak jadi pengusaha. Pengusaha itu banyak tantangan. Saya cerita satu kisah pengusaha sukses di Indonesia. Nama beliau Bob Sadino. Kenapa? Ada yang kenal nama beliau? Ada. Sayangnya beliau belum sudah almarhum. Beliau itu pernah melakukan buana ke luar negeri, ke Eropa, sampai menjadi supir taksi di Jakarta. Beliau setia lama di Jerman dengan segala kehidupan yang modern, dengan kebudayaan yang sudah maju. Beliau meninggalkan negara dingin itu, pulang ke Indonesia, ke negara tropis, negara kaya. Sebelum mulai beliau menjual telur ayam, beliau pernah supir taksi di Jakarta. Silakan lagi. Kalau ada tinggal nanti silakan dari teman-teman. Saya tidak mungkin meminta saya ke belakang. Jadi sekian tahun beliau menjadi tukang supir taksi. Lalu beliau berusaha membuat rumah. Waktu itu mungkin kenal teman-teman kenal dengan seluruh Australia. Tanya kan ke mana Australia itu kan? Dengan sepeda ontel, dengan agama saja. Wih, bagaimana Pak? Seluruh begitu sampai berapa kemudian beliau membuka sebuah outlet. Lalu beliau tidak lagi jalan-jalan di kampung karena sudah kenal. Beliau tinggal dulu